Oh, oke. Sudah berhasil di-record. Kita lanjutkan. Untuk siang hari ini ada beberapa materi yang akan disampaikan, di antaranya endokrin. Kalau endokrin pasti teman-teman sudah hafal ya. Eh, Penyakit yang ada di dalamnya ada diabetes mellitus, kemudian ada tiroid, tulang sendi ada gout, rheumatoid arthritis, osteoartritis, osteoporosis, kemudian ada onkologi, ini tentang kanker, kemudian regulasi farmasi. Ini banyak materi regulasi farmasi, kita akan belajar undang-undang, kemudian tentang etika dan profesi apoteker. Berikutnya ada manajemen farmasi, ada hitungan. Biasanya kalau menghitung stok atau pembelian atau penjualan, kita hitung berapa harga jual, harga beli. Dan yang terakhir adalah farmakoekonomi. Sesi pertama nanti dengan saya Remita, karena tadi di info di grup dengan Kak Bayu ya, jadi hari ini saya membuatkan Kak Bayu, sesi keduanya tetap dengan Kak Kristi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Atau ya udah apa boleh kita lanjut dulu? Oke, kalau misalnya aman, belum ada yang mau didiskusikan, mungkin kita coba membahas dari materi awal dulu ya. Di endokrin ada gangguan tiroid. Kelenjar tiroid itu punya peran dalam menghasilkan hormon. Di antaranya ada dua hormon penting, yaitu tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Pembentukan hormon ini dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik yang melibatkan hormon TSH, yaitu thyroid stimulating hormone. Bila produksi hormon tiroid meningkat, maka TSH-nya menurun. Jadi T4 atau tiroid itu selalu berkebalikan dengan TSH. Kalau tiroidnya tinggi, TSH-nya pasti turun rendah. Sedangkan pada kondisi hipotiroid atau tiroidnya rendah, maka nilai TSH-nya akan tinggi. Jika produksi hormon tiroid tidak mencukupi, maka produksi TSH akan meningkat. Ini ya, tiroid tidak mencukupi, TSH-nya naik. Kalau kekurangan tiroid, namanya yang hipo ya. Kalau yang kelebihan, namanya hipertiroid. Perbedaannya apa sih antara hipertiroid dan hipotiroid? Hasil lab menunjukkan bahwa pasien yang hipertiroid, T4-nya itu tinggi tapi TSH-nya rendah. Sedangkan pada hipotiroid, T4-nya rendah, TSH-nya tinggi. Itu dari nilai laboratorium yang mungkin punya nilai yang pasti. Sedangkan gejala yang mungkin muncul atau tampak, mungkin tidak semua muncul, tapi beberapa. Di antaranya ketika sistem saraf di otak, pada pasien hipertiroid itu pasien lebih emosional dan nervositas, sedangkan pada pasien hipotiroid itu relatif lemah dan lelah. Pada mata, pasien hipertiroid itu melotot, sedangkan di hipotiroid gangguan penglihatan, seperti kabur. Kemudian pada kelenjar tiroid biasa ada di daerah leher. Situ terlihat kalau pasien hipertiroid akan membengkak, sedangkan hipotiroid juga sama-sama membengkak. Pada sistem pencernaan, pasien hipertiroid seringkali mengalami diare, sedangkan hipotiroid seringkali mengalami konstipasi. Pada sistem reproduksi, dua-duanya berhubungan ya. Tingkat kesuburannya akan menurun pada hipertiroid, bahkan pada hipotiroid infertil atau gangguan menstruasi. Pada syaraf dan otot, hipertiroid akan meningkat refleksnya, juga ada kondisi tremor. Dan hipotiroid akan mengalami gangguan sendi dan gerakan ototnya lemah. Pada kulit, hipertiroid sering mengalami keringat dan hipotiroid tidak tahan terhadap dingin, produksi keringatnya menurun. Oke, kita lanjut dulu.
Tata laksana dari tiap kondisi untuk hipertiroid tujuannya adalah menurunkan jumlah tiroid. Tata laksana pertama adalah tindakan tiroidektomi jika memang berat dari tiroidnya sudah lebih dari 80 gram, yaitu tindakan operasi tiroid yang harus dilakukan beberapa pre-op sebelumnya. Preoperasinya diantaranya adalah pemberian metimazol atau PTU untuk melakukan eutiroid atau menyamakan, menstabilkan jumlah tiroid, dan pemberian iodin untuk vaskularitas kelenjar supaya turun. Efek samping iodin adalah membengkakkan kelenjar dan ginekomastia atau pembengkakan kelenjar payudara pada laki-laki. Juga pemberian propanolol sebagai beta blocker sebagai menormalkan heart rate. Second opinion atau second line-nya adalah PTU metamizol kalau memang pembesaran tiroidnya belum sampai lebih dari 80 gram. PTU punya efek hepatotoksik disarankan pada kondisi kehamilan trimester pertama, intoleransi metamizol, dan kondisi badai tiroid. Berikutnya dalam terapi hipotiroid, karena kita ingin meningkatkan jumlah tiroid dalam tubuh, terapinya adalah dengan levotiroxin atau T4 eksogen, prohormon, dan liothyronin T3 eksogen hormon aktif. Efek samping adalah pada kardiovaskuler berupa gagal jantung, angina, dan miokard infark. Kemudian pada tulang adalah penurunan bone mass density yang berisiko fraktur atau tulangnya retak. T4 menjadi first line terapi karena lebih stabil dan memiliki waktu paruh yang lebih panjang daripada T3. Berikutnya, kapan perbedaan PTU dan metimazol itu? PTU menghambat konversi T4 di perifer. Ini secara spesifik kombinasi dan bagaimana cara penggunaan obatnya ya. Pada pasien yang hipertiroid, PTU dan metimazol boleh diminum sebelum makan atau sesudah makan. Alternatifnya kalium iodida, diminum setelah makan dengan air putih karena dapat mengiritasi mukosa saluran nafas. Berikutnya, apabila pasien hipertiroid dan ada tirotoksikosis. Terapinya adalah dengan PTU atau metimazol ditambahkan beta blocker, contohnya tadi propanolol, alternatifnya iodium radioaktif. Berikutnya ada sindrom Graves autoimun. Terapinya PTU atau metimazol, tambahnya kortikosteroid. Berikutnya, pada hipotiroid, levotiroxin digunakan 30-1 jam sebelum sarapan. Kalau liothyronin, dia lebih fleksibel, boleh diminum sebelum makan atau sesudah makan. Untuk kehamilan, pada hipertiroid, itu trimester pertama diberikan PTU, trimester 2 dan ketiga diberikan metimazol. Berikut mekanisme obatnya, pertama adalah tentang PTU, yaitu menghambat hormon tiroid dengan cara memblokade oksidase iodin sehingga sintetis T4 dan T3 akan terhambat. PTU juga menghambat konversi T4 ke T3 perifer. Kemudian metimazol. Menghambat sintesis hormon tiroid dengan cara menghambat oksidase dan penggabungan tiroksin dari iodida sehingga T4 dan T3 akan terhambat. Propanolol sebagai beta blocker punya mekanisme beta adrenergic non-selektif yang bekerja dengan cara menghambat reseptor beta 1 dan beta 2 sehingga menurunkan detak jantung, kontraktilitas, dan tekanan darah sehingga digunakan saat terjadi toksisitas tiroid. Berikutnya hipotiroid. Yang pertama T4 atau levotiroxin. Prohormon yang harus diubah jadi bentuk aktif dulu. T4 sintetik
yang dapat meningkatkan kecepatan metabolik basal, meningkatkan mobilitas penyimpanan glikogen, meningkatkan gluconeogenesis, dan menstimulasi sintesis protein. Berikutnya liuteronin atau T3, bentuk aktif dari hormon tiroid. T3 sintetik yang dapat meningkatkan kecepatan metabolik basal, meningkatkan mobilisasi penyimpanan glikogen, peningkatan gluconeogenesis, dan menstimulasi sintesis protein. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bahas masuk ke soal di hipotiroid? Izin bertanya, Boleh. tadi kan yang di terapi gangguan tiroid itu ada yang kondisi hipertiroid sama tirotoksikosis, terus Mm-mm. sindrom Grave itu ciri-cirinya kayak gimana ya Kak dengan kondisi tambahan kayak gitu? Oke, ini ya nanti coba saya sambil buka eh, sumbernya dulu. Apa bedanya hipertiroid, hipertiroid dan tirotoksikosis sama sindrom Grave ya. Ada lagi mungkin ada apa namanya tanda dan gejala yang memang berbeda. Kemudian dari data lab sindrom Graves dan tirotoksikosis akan berbeda dengan hipotiroid, hipertiroid biasa. Ada lagi mungkin sambil saya mencari sumber.
Oke, ternyata di tab belum ada di Piro tentang apa namanya perbedaan ketiganya. Jadi mungkin nanti saya butuh waktu untuk buka sumber dulu dan saya kirimkan di grup ya. Maksudnya secara detail data apa saja yang dibutuhkan untuk diagnosa ketiganya, apa bedanya hipertiroid biasa, kemudian yang dengan Graves' disease dan dengan tirotoksikosis gitu ya. Jadi sebenarnya secara umum keduanya, jadi hubungannya seperti ini. Sebentar, saya share screen. Graves' disease kemudian toksisitas tiroid itu adalah manifestasi atau yang diakibatkan oleh hipertiroid. Ini penyebabnya ya karena sorry. Hipertiroid. Hipertiroid sendiri adalah kondisi di mana kelenjar tiroid tadi produksinya terlalu banyak sampai ke jumlah yang toksik sehingga kadar hormon tiroid itu sangat tinggi dalam darah. Sementara penyakit Graves' disease atau Graves' disease ini adalah penyakit autoimun yang menyebabkan hipertiroidisme, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar tiroid. Gitu. Jadi Graves' disease ini autoimun yang terjadi pada pasien hipertiroid. Tapi pasien hipertiroid belum tentu autoimun. Gitu. Kalau tiroid toksisitas tiroid tadi kan karena tiroidnya tinggi, yang mana dia kondisinya sudah sampai ke jumlah yang toksik. Gitu. Secara gejala tadi dilihat sebenarnya sama aja, kondisinya akan hampir sama dengan gejala dari hipertiroid. Ada pembengkakan hormon kelenjar tiroid, kemudian ada nervous, tremor, ada penurunan kesuburan atau infertilitas, dan refleks yang meningkat. Jadi sebenarnya kondisinya juga sama, tapi akan diteliti lebih lanjut untuk diagnosanya apakah memang Graves' disease, kemudian toksisitas tiroid, itu pasti ada standar atau diagnosa berdasarkan data lab tersendiri. Nah, data labnya itu apa? Nanti coba sambil saya cari tahu dulu ya. Gitu. Memang belum sampai ke Graves' disease dan toksisitas tiroid untuk materi siang hari ini. Jadi nanti saya akan susulkan untuk materi di Graves' disease dan toksisitas tiroid. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita membahas soal? Oke, belum ada pertanyaan lagi. Mungkin coba kita bahas dulu ya. Soal nomor 1, Nyonya S hamil 8 minggu, datang ke dokter dengan riwayat hipertiroid. Riwayat pasien sebelumnya mengalami pembesaran kelenjar pada leher, penurunan berat badan secara signifikan. Gejala saat ini mulai membaik, namun beberapa hari terakhir pasien merasakan jantungnya bergerak lebih cepat, sensitif terhadap panas, dan keringat dingin. Dokter mendiagnosa pasien mengalami toksisitas tiroid sehingga menambahkan terapi selain terapi awal yaitu PTU. Terapi apakah yang diberikan kepada pasien? Ada yang tahu jawabannya?
Propranolol bukan? Metimazol. Metimazol, ada jawaban lain? Metimazol yang A. Propranolol, Kak. Propanolol. Levotiroxin, leotironin sepertinya tidak ya. Jadi dibutuhkan pada kondisi hipotiroid. Oke, coba kita lihat di sini. PTU. Pasien tadi sudah pakai PTU ya, metamizol. Menghambat sintesis hormon tiroid dengan cara menghambat oksidase. Berikutnya ada propanolol. Beta adrenergic non-selektif yang kerjanya menghambat reseptor beta 1 dan 2 dan menurunkan detak jantung, kontraktilitas miokard, dan penurunan tekanan darah yang mana digunakan saat terjadi toksisitas tiroid. Sedangkan levotiroxin, leotironin dia digunakan pada hipotiroid. Kalau kondisi pasiennya sudah toksisitas tiroid, diberikan levotiroxin atau leotironin, pasti tiroidnya akan meningkat juga, lebih parah kondisinya. Jadi di sini yang paling benar adalah propanolol. Tapi kita juga harus paham pasiennya di sini adalah kondisi hamil. Kalau kita belajar pengobatan pada anak, kemudian kehamilan, itu kan sebenarnya tidak semua obat aman untuk anak maupun kehamilan. Nah, kita harus perhatikan kembali indeks kategori kehamilan untuk pengobatan pada ibu hamil. Salah satunya propanolol ini karena kondisi pasien hamil, kita harus cek kembali. Ternyata berdasarkan sumber kategori kehamilan propanolol adalah C. Artinya kalau kategori kehamilan C itu sebenarnya memang ada resiko yang akan muncul. Tapi dokter atau mungkin tenaga kesehatan lain seperti kita apoteker harus mempertimbangkan mana yang lebih besar, apakah manfaatnya atau resikonya gitu. Mungkin pada kondisi ini pasiennya butuh propanolol sebagai terapi toksisitas tiroid, maka yang diperhatikan adalah manfaatnya. Tidak ada obat lain yang mungkin bisa mengatasi kondisi pasien selain propanolol ini. Memang ada resiko karena dia indeks kategori kehamilannya C, tapi manfaat propanolol ini lebih diutamakan atau lebih dibutuhkan pada kondisi pasien. Kita tahu bahwa di indeks kategori kehamilan itu ada kategori A, kategori B, kategori C, D, dan X ya. X ini adalah obatnya sudah terbukti teratogenik, akan berbahaya karena akan efek paling buruknya adalah mematikan janin. Kemudian D itu sudah terbukti ada resiko teratogenik, tapi belum sebesar X. Hewan maupun pada manusia sudah terbukti. Sedangkan yang C ini sebenarnya ada bukti bahwa dia teratogenik terhadap hewan, tapi belum dicoba ke pengujian ke manusia. Makanya apabila manfaat lebih besar dari risikonya dan tidak ada pilihan obat lain, kategori C ini masih aman digunakan untuk kehamilan. Kategori B ini dia tidak ada dan kategori A ini paling aman. Rata-rata obat-obat yang aman itu di kategori B. Hampir jarang obat-obat yang untuk mengobati itu kategori A kehamilan, itu jarang. Biasanya yang kategori kehamilannya A itu ada vitamin seperti itu yang memang ya tidak ada efek untuk kehamilan. Nah, teman-teman kalau mau cek indeks kategori kehamilan secara cepat seperti ini sumbernya adalah Medscape ya. Bisa buka Medscape di handphone masing-masing atau di komputer, laptop, cari obatnya apa, kemudian cek pregnansinya. Apakah ada resiko di kehamilan atau tidak? Gitu.
Jadi jawaban yang benar adalah yang C, propanolol untuk terapi toksisitas tiroidnya. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut nomor 2? Aman ya, kalau aman coba kita bahas di soal nomor 2. Nyonya S hamil 8 minggu datang ke dokter dengan diagnosa hipotiroid. Pasien mengalami peningkatan berat badan yang signifikan dan hasil laboratorium menunjukkan nilai PSA juga meningkat. Dokter memberikan terapi sesuai kondisi pasien namun meminta pertimbangan kepada apoteker. Obat apakah yang lebih stabil dan memiliki waktu paruh yang panjang untuk meningkatkan kepatuhan pasien? Kondisi pasiennya hipotiroid, butuh obat yang bisa meningkatkan tiroid. Berarti pilihannya di antara apa dan apa? Levo atau Leo? Levotiroxin atau liothyronine. Kira-kira mana yang lebih tepat untuk terapi? Soal nomor 2 ini, obatnya memiliki waktu paruh panjang untuk kepatuhan pasien. Leo bukan Kak? Oke, ada lagi yang mau mencoba? Yang menjawab liothyronine, levotiroxin. Antara dua itu ya pastinya. Coba kita bahas lagi di sini bahwa T4 atau levotiroxin, T4 eksogen, prohormon menjadi first line terapi karena lebih stabil dan memiliki waktu paruh yang lebih panjang daripada T3. Jadi di sini pilihan yang tepat adalah levotiroxin dibandingkan dengan liothyronine. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Kalau aman, coba kita lanjut dulu ke pembahasan soal nomor 3. Nyonya T datang ke klinik dokter dengan membawa hasil laboratorium yang menunjukkan penurunan nilai TSH. Kalau nilai TSH-nya turun, nilai T4-nya biasanya apa? Udah ada tandanya ya, T4-nya meningkat. Pasien juga mengeluhkan saat ini matanya sering melotot, gampang emosional, dan diare yang berkepanjangan. Dokter mendiagnosa pasien mengalami hipertiroid. Dokter akan memberikan terapi sesuai kondisi pasien, namun mempertimbangkan obat yang memiliki aktivitas menghambat T4 menjadi T3 di perifer. Obat apakah yang disarankan oleh apoteker? PTU Kak. PTU Kak. Sepakat semuanya? Kita coba cek ya. PTU punya peranan menghambat sintesis hormon tiroid dengan cara memblok oksidase iodin sehingga sintesis T4 dan T3 akan terhambat. PTU juga menghambat konversi T4 ke T3 perifer. Tuh. Jadi jawabannya PTU, betul. Aman, aman, aman. Oke, kalau aman, coba kita lanjut ke materi endokrin. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini didiagnosa oleh tingginya kadar gula darah, yang mana sebenarnya kadar gula darahnya ini bisa dicek pada berbagai kondisi. Yang pertama ada pemeriksaan glukosa plasma saat puasa, kemudian pemeriksaan glukosa biasa, sewaktu, dan pemeriksaan HbA1c.
kriteria diagnosa diabetes mellitus ketika pemeriksaan gula darah puasanya lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Puasa ini adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. Jadi bukan yang puasa umat muslim sebenarnya, tapi biasanya pasien akan diminta untuk puasa dari malam hari, tidur, pagi harinya dia nggak boleh minum minuman manis atau makan. Jadi dia disarankan untuk minum air putih saja ketika puasa untuk cek gula darah puasa ini. Nggak harus puasa kayak 12 sampai 14 jam, nggak harus. Yang penting ketika dia tidur sampai nanti dia cek gula ke lab, dia belum mengkonsumsi gula sebelumnya. Kemudian glukosa plasma ini acak lebih dari 200 mg per desiliter, diceknya 2 jam setelah toleransi glukosa oral, artinya 2 jam setelah makan. Kemudian pemeriksaan glukosa sewaktu lebih dari 200 atau sama dengan 200 dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemia. Kemudian pemeriksaan HbA1c lebih dari sama dengan 6,5 dengan menggunakan metode terstandarisasi oleh NGSE, National Glycohemoglobin Standardization Program, dan Diabetes Control and Complication Trial Assay. Saat ini tidak semua laboratorium di Indonesia memenuhi NGSE, sehingga harus hati-hati dalam melakukan interpretasi terhadap hasil HbA1c. Anemia, hemoglobinopati, riwayat transfusi darah 2 bulan terakhir, kondisi-kondisi mempengaruhi umur eritrosit dan gangguan fungsi ginjal, maka HbA1c tidak dapat dipakai sebagai alat diagnosis maupun evaluasi. Karena HbA1c sendiri adalah tes darah yang digunakan untuk mengukur rata-rata kadar gula darah dalam 2-3 bulan terakhir. Jadi kalau dia ada transfusi 2-3 bulan sebelumnya, kemudian ada beberapa kondisi tadi, itu tidak bisa merepresentasikan secara dasar. Kalau yang glukosa plasma atau glukosa puasa, suatu, dan acak, itu yang diambil kan ada sebagian ya. Kalau yang HbA1c ini, rata-rata kadar gulanya itu diinterpretasikannya 2-3 bulan sebelumnya. Itu kalau yang biasa cek rapid gula darah itu biasanya ya sewaktu pada saat itu, sedangkan HbA1c bisa mengambil data lebih lama, tapi mungkin akan terpengaruh oleh kondisi-kondisi penyakit atau misalnya transfusi darah 2-3 bulan sebelumnya. Gitu. Nah, sebenarnya organ apa saja yang berpengaruh atau yang bisa menyebabkan terjadinya hiperglikemia dan peningkatan gula darah atau diabetes mellitus? Pertama, ada sel beta pankreas. Kita tahu sel beta pankreas ini adalah yang memproduksi insulin. Ketika ada kerusakan di sel beta pankreas, itu terjadi penurunan sekresi insulin, karena insulin ini bertugas untuk mengikat dan memecah gula darah. Kemudian yang kedua adalah sel alfa pankreas, peningkatan sekresi glukagon peranannya. Jadi kalau ada hambatan, peningkatan sekresi glukagon ini akan mengalami penurunan. Yang ketiga adalah sel mak melalui peningkatan lipolisis. 4, penurunan utilitas glukosa. Kemudian yang kelima adalah peningkatan produksi glukosa pada hepar. Yang keenam adalah otak. Neurotransmitter itu di otak punya peranan dalam mengatur semua metabolisme yang ada di dalam tubuh. Contohnya kalau kita kelebihan gula darah, otak itu akan menginstruksikan untuk memecah atau mengurangi gula darah dalam plasma. Nah, karena ada gangguan di dalam otak, maka terjadilah disfungsi neurotransmitter, sehingga ketika gula darah tinggi, otak itu tidak bisa memerintahkan beberapa organ yang dia kuasai untuk memecahkan gula darah yang tinggi.
Kemudian yang ketujuh adalah kolon atau mikroba, terjadinya ketidaknormalan mikroba. Kemudian yang kedelapan adalah usus halus, peningkatan absorpsi gula di usus halus. Yang kesembilan adalah ginjal, ketika terjadi peningkatan resorpsi glukosa. Kemudian yang ke-10, lambung, ketika terjadi percepatan pengosongan, artinya makanan itu cepat dicerna. Gula darah dari makanan pun akan masuk ke dalam tubuh. Setelah itu, karena lambung itu cepat mengosongkan makanan, akibatnya adalah pasiennya ini sering merasa lapar. Kayak beberapa pasien diabetes akan mengalami polifagi, poliuri, dan polidipsi. Rasanya lapar terus, ingin makan terus, sedangkan harusnya pasien diabetes itu harus mengurangi konsumsi makan lewat konsumsi gulanya. Yang terakhir adalah sistem imun, adanya disregulasi atau inflamasi pada sistem imun mengakibatkan adanya juga kerusakan di sel beta pankreas yang mengakibatkan adanya hiperglikemia. Itulah kenapa diabetes mellitus ini bisa muncul sebagai penyakit yang dapat terjadi karena komplikasi beberapa organ gitu. Ini untuk terapi diabetes mellitus berdasarkan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Jadi ketika seseorang didiagnosa diabetes mellitus, ada sasaran target HbA1c yang harus dicapai, yaitu kurang dari 7%. Kalau memang ada risiko diabetes mellitus, yang pertama dilakukan adalah modifikasi gaya hidup. Karena diabetes mellitus ini juga penyakit genetik ya, yang mungkin orang tuanya atau neneknya, kakeknya ada riwayat diabetes mellitus, kemungkinan turunannya juga akan mengalami diabetes mellitus ini. Maka yang pertama kali harus kita cegah atau kita atur adalah gaya hidup sehat. Misalnya konsumsi gulanya ditekan, kemudian olahraga secara teratur, istirahatnya cukup, seperti itu. Kalau memang sudah ada riwayat gula dan dicek memang ada gula, pasiennya harus bisa menjaga badannya supaya tidak mudah terluka apabila sering jalan gitu ya, jalan kaki keluar gitu, diusahakan selalu memakai alas kaki karena pasien yang diabetes mellitus punya ciri khas luka yang sudah terbuka itu biasanya sulit untuk menutup gitu. Nah, setelah modifikasi gaya hidup ini sudah dijalankan, akan dicek lagi berdasarkan nilai HbA1c-nya. Apakah nilai HbA1c-nya kurang dari 7,5%, lebih dari sama dengan 7,5%, sampai 9, atau lebih dari 9. Yang masih kurang dari 7,5% itu sarannya adalah satu terapi atau monoterapi obat diabetes mellitus. Contohnya, kalau di Indonesia sendiri mungkin first line yang paling sering digunakan adalah metformin. Metformin, kemudian di bawahnya ada sulfonylurea, klinit, penghambatan glukosidase alfa, kemudian ada golongan thiazolidinedion, penghambat DPP-4, penghambat SGLT2, dan agonis GLP-1. Bila HbA1c-nya belum mencapai 7 dalam 3 bulan, jadi kita lihat dulu terapi satu obat itu 3 bulan turun nggak? Kurang dari 7. Kalau memang 3 bulan masih lebih dari 7, harus ditambahkan obat kedua atau kombinasi 2 obat. Atau ketika pasien dengan HbA1c-nya lebih dari sama dengan 7,5% nih, kalau dicek sudah lebih dari 7,5%, itu langsung kombinasikan 2 obat diabetes mellitus yang punya mekanisme berbeda. Ya, metformin atau obat lini pertama yang lain, misalnya lini pertamanya tadi sudah pakai metformin, kita pakai obat dengan golongan lain, misalnya metformin dikombinasikan dengan klinit atau sulfonylurea. Nah, ketika sudah kombinasi 2 obat berbeda golongan ini, 2 mekanisme yang berbeda, HbA1c-nya juga masih belum mencapai selama 3 bulan, maka tambahkan obat oral kombinasi ketiga. Kombinasi obat oral ketiga ini, misalnya pertama metformin atau obat lini pertama lain, ditambah obat lini kedua yang pilihan ini. Obat ketiga yang mekanismenya juga berbeda. Sama ya, ketika belum mencapai kurang dari 7, maka
Ketika sampai di kombinasi 3 obat, saran lainnya adalah tambahkan obat insulin atau intensifikasi terapi insulin. Atau pada pasien dengan HbA1c itu butuh penanganan secara cepat dan tepat dengan penggunaan insulin. Atau pada pasien sudah pakai kombinasi 2 obat, boleh tambahkan insulin atau obat lain. Atau kombinasi 3 obat, tambahkan insulin atau intensifikasi insulin. Tuh. Mungkin satu lagi ya, satu tambahan slide di terapi insulin ini. Oh, nanti masih ada pembahasan insulin. Kita lanjut dulu aja. Berikutnya tentang obat-obat diabetes mellitus, contoh obatnya, mekanisme kerja, dan administrasinya. Pertama adalah golongan sulfonylurea. Golongan obatnya adalah glipizid. Mekanisme kerjanya adalah menambah sekresi insulin. Efek sampingnya adalah hipoglikemia dan peningkatan berat badan. Oleh karena itu, obat sulfonylurea ini tidak direkomendasikan atau dikontraindikasikan pada pasien yang obesitas. Penggunaannya adalah sebelum makan. Meglitinib, contoh obatnya repaglinib, nateglinib. Mekanisme kerjanya menambah sekresi insulin dengan kerja lebih cepat dari sulfonylurea. Hampir sama ya, dia dengan sulfonylurea karena lebih baru obatnya. Efek sampingnya hipoglikemia, kemudian pusing, kontraindikasi yang menggunakan obat kolesterol gemfiprozil. Penggunaannya adalah sebelum makan. Berikutnya adalah golongan bikuramid, contoh obatnya metformin. Mekanisme kerja obatnya menurunkan produksi glukosa hepatik dan meningkatkan sensitivitas dari insulin. Efek sampingnya adalah gangguan di gastrointestinal, defisit vitamin B12. Ini penggunaan metformin ya. Pasien yang sudah lama mengkonsumsi metformin biasanya akan sering merasa kesemutan karena adanya penurunan vitamin B12 ini. Jadi, jangan kaget kalau pasien yang diabetes itu seringkali diresepkan vitamin tambahan vitamin B12. Kontraindikasi pada diabetes ketoasidosis atau pada pasien dengan GFR-nya yang rendah, kurang dari 30 ml per menit, atau pada pasien gagal ginjal. Penggunaannya saat atau setelah makan. Berikutnya ada thiazolidinedione. Contohnya yang belakangan glitazone, glitazol. Glitazone, rosiglitazone ini punya mekanisme dalam menstimulasi PAR gamma, meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan asam lemak plasma. Efek sampingnya adalah retensi cairan, udem, penurunan bone mass density atau bisa menyebabkan retak pada tulang-tulang, kontraindikasi pada gagal jantung, dan osteoporosis. Ya, penggunaannya tidak bergantung jadwal makan. Berikutnya ada alpha glukosidase inhibitor, contoh obatnya Acarbose, ini mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar. Mekanisme kerjanya adalah menghambat enzim alpha glukosidase, menurunkan konsentrasi glukosa darah postprandial. Efek sampingnya adalah flatulen, kontraindikasi pada pasien inflammatory bowel disease. Penggunaannya adalah setelah suapan pertama. Berikutnya ada DPP-4 inhibitor, yang belakangnya gliptin, sitagliptin, linagliptin. Menghambat enzim DPP-4, meningkatkan GLP-1 endogen sehingga glukosa darahnya turun. Efek sampingnya sakit kepala dan nasofaringitis. Administrasinya tidak bergantung jadwal makan. Selanjutnya ada SGLT2 inhibitor. Contohnya ada canagliflozin, dapagliflozin, menghambat reseptor SGLT2, menurunkan resorpsi glukosa di tubulus proksimal, dan menurunkan glukosa serum, juga berat badannya juga akan turun. Mungkin ini jadi salah satu pilihan untuk pasien yang obesitas. Efek samping SGLT2 adalah infeksi di saluran kemih, infeksi mikotik genital, meningkatkan urinasi, hipotensi, peningkatan kreatinin serum, kontraindikasi pada seorang GFR-nya kurang dari 60 ml per menit.
Ya, tidak bergantung jadwal makan. GLP-1 agonis, obatnya liraglutid, exenatid, menginduksi sekresi insulin, menurunkan sekresi glukagon setelah makan, meningkatkan rasa kenyang, menunda pengosongan lambung, efek sampingnya mual, muntah, dan diare, dan administrasinya tidak bergantung jadwal makan. Berikutnya adalah insulin. Berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi dua ya, insulin basal, kemudian prandial. Insulin basal adalah insulin yang menghasilkan gula darah puasa. Dia punya mekanisme kerja long dan intermediate. Contoh obatnya Lekemir dan Lantus. Prandial itu gula darah prandial atau setelah makan. Kalau Lantus. Kalau puasa, prandial ini untuk mengontrol gula darah setelah pasiennya makan. Contohnya yang punya kerja rapid dan short, seperti Lispro, Aspart, dan Glulisin. Selain kondisi tadi, pasien yang sudah menggunakan 2 obat tidak efektif atau 3 obat oral tidak efektif, ditambah insulin, insulin ini juga menjadi salah satu pilihan yang bisa langsung digunakan pada pasien diabetes mellitus gestasional. Sebenarnya memang boleh di gestasional pakai obat oral metformin, tapi untuk lebih aman, untuk kondisi kehamilannya, insulin ini bisa menjadi salah satu pilihan pada pasien diabetes yang sedang hamil. Berikutnya DM ketoasidosis dan diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini mengalami diabetes bukan lagi karena pola hidup yang contohnya kayak sering minum minuman manis atau dia gaya hidupnya tidak sehat. DM tipe 1 ini seringkali terjadi pada berbagai usia, anak-anak, kemudian remaja, dewasa bisa, karena kondisi kerusakan sel beta pankreas. DM tipe 1 dia tidak bisa menggunakan obat oral atau obat lain, jadi dia spesifik terapinya dengan insulin saja. Tuh. Yang boleh pakai oral tadi adalah mellitus yang tipe 2. Tuh. Kita lanjut ke cara kerja dan contoh obat dari insulin ya. Di sini ada dibagi menjadi rapid, kemudian short acting, intermediate, dan long acting. Sebelum kita lihat ke contoh-contoh obatnya, kita lihat ke grafik sebelah kanan dulu. Kenapa dinamakan rapid, short, intermediate, dan long acting? Rapid acting itu punya mekanisme yang cepat. Artinya ketika pasien disuntikan insulin rapid tadi, penurunan gula darahnya akan cepat, dia tidak butuh waktu lama. Kalau dilihat di sini ya, kurang dari 3 jam sudah sampai ke peak efektivitas dari insulin rapid. Contohnya ada Lispro, Aspart, dan Glulisin. Tapi karena dia kerjanya cepat, dia punya lama kerja yaitu singkat. Jadi setelah dia mencapai puncaknya 3 jam, dia akan turun langsung, tidak distabilkan atau tidak ditahan dalam posisi maksimal. Gitu. Makanya onsetnya cepat, tapi durasinya juga singkat. Onsetnya paling 15-30 menit sudah berefek, tapi 3-4 jam aja sudah habis efektivitasnya. Karena dia digunakan sebagai insulin prandial, maka gunakannya adalah 10-15 menit sebelum makan untuk mengontrol gula darah saat makan. Ketika seseorang mengkonsumsi makanan itu dicerna, dimetabolisme oleh tubuh, salah satu yang ada dalam makanan kan gula. Sedangkan pasien diabetes mellitus gula darahnya sudah tinggi, ditambah makan, gula darahnya makin tinggi. Itulah gunanya insulin rapid acting ini untuk mengontrol gula darah saat makan atau gula prandial. Berikutnya adalah short acting. Untuk yang short acting ini contoh obatnya ada reguler, humulin, atau novolin R. Iya, reguler ada di grafik warna ungu. Dia mungkin kerjanya tidak secepat dari rapid acting. 30-60 menit baru berefek, tapi durasinya lebih panjang, 3-6 jam bisa berefek.
Penggunaannya juga sebelum makan karena dia mengontrol gula darah prandial juga. Berikutnya, ada intermediate acting, contohnya DNPH. NPH di sini berefeknya cukup lama ya, 2-4 jam. Jadi naik dulu pelan-pelan, tapi durasinya cukup panjang, 8-12 jam dia masih ada efek. Untuk mengontrol gula darah atau gula darah puasa. Dan yang terakhir ada long acting, detemir dan glargine. Punya efeknya yang terjadi cukup lama, 4-5 jam baru berefek, tapi covering atau menahan gula darah puasanya itu cukup lama, dalam durasi 22 atau lebih dari 24 jam. Karena dia punya peran dalam kontrol gula darah puasa, baik malam atau pagi dan malam hari aja. Gitu. Mau dihafalkan aja, kalau rapid acting bisa dihafalkan LAC, Lispro, Aspart, Lulisin. Short acting, ini reguler. Intermediate, NPH. Long acting ada glargine dan detemir. Lantus atau levemir. Ini hampir sama dengan sebelumnya, contoh dari sediaannya aja ya. Kerja menengah ada humulin N, insulatat. Kerja panjang ada glargine, nama dagangnya Lantus. Detemir ada levemir, nama dagangnya. Kerja ultra panjang, Deglutec, ini obat baru. Kemudian glargine U, Lantus XR. Kerja panjang, glargine basaglar, glargine ezolin. Dia termasuk dalam biosimilar analog. Di prandial ada humulin R, ecrapid, insuman, sansulin. Kerja cepat ada lispro, humalog, aspart, contoh sediaannya novorapid, lulisin ada aprida. Kemudian ada humulin R yang berisi 30% reguler dan 70% NPH. Dan masing-masing kemasannya ada yang vial, ada yang penfil, ada yang pen, vial cartridge. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan soal, ada yang mau ditanyakan tentang diabetes mellitus? Izin bertanya mungkin kan, Iya, boleh. yang insulin tadi kan ada grafiknya ya Kak ya? Boleh diperbesar lagi suaranya, Kak? Ya halo Kak, Iya, boleh. ini kan di insulin ada grafik dari kerja kerja insulinnya ya Kak. Nah ini tuh dari yang rapid, short, intermediate sama long acting ini rute administrasinya sama, terus grafiknya kayak gini atau gara-gara rute administrasinya yang beda ya Kak? Oke, pertanyaan yang bagus, karena memang belum dijelaskan ya, insulin itu rute administrasinya seperti apa. Jadi, insulin itu secara umum, cara penggunaannya adalah sama, yaitu intra apa? Antara muskular kalau nggak pakai subkutan biasa Kak. Ya, intramuskular ya. Jadi, disuntikannya di tempat-tempat yang kayak di paha, kemudian di lengan, dan di perut. Dia punya otot-otot yang bisa menjadi target dari penggunaan insulin itu. Jadi dari secara penggunaan insulin peptid maupun short, intermediate, dan long itu sama aja, dia digunakannya di intramuskular. Boleh, pastinya boleh pindah-pindah suntikannya, boleh di paha, besok kemudian di perut, besok di lengan, karena memang targetnya adalah di intramuskular dimanapun, malah disarankan berpindah-pindah karena namanya disuntik pastikan punya bekas ya, punya bekas suntikan, ada rasa kebas, nyeri, suntikan, jadi disarannya pindah-pindah. Jadi secara suntikan dia itu sama, maka dari bedaan cara penggunaannya ini harusnya tidak ada berbeda. Tapi dari kandungannya tadi, lispro, asfalt, glulisin, kemudian yang long, dia memang punya spesifik mekanisme yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang panjang, ada yang menengah, atau ada yang
pendek gitu. Jadi bukan karena cara penggunaannya, melainkan ya karena zat aktifnya punya efek yang berbeda-beda dari onsetnya dan durasi yang berbeda. Gitu. Oke Kak, makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, sambil kita bahas dulu ya. Nyonya N didiagnosa oleh dokter mengalami diabetes mellitus tipe 2. Hasil laboratorium pasien menunjukkan nilai HbA1c-nya 9. Dokter mulai memberikan terapi dengan insulin basal yang dapat menghambat glukosa disimpan di hati dan otot. Proses pemecahan glukosa simpanan tersebut disebut dengan ada yang tahu? Yang D Kak. Glycogenolisis. Ada yang punya jawaban lain? Benar ya, glycogenolisis. Kenapa glycogenolisis ini terjadi? Jadi glycogenolisis ini ketika adanya glikogen oleh beberapa enzim seperti glukogen fosfodiesterase, kemudian fosfoglukomutase, dan glukagon 6 fosfat itu diupecah oleh glukosa ini disimpan, dan simpanan ini akan digunakan ketika tubuh membutuhkan glukosa. Jadi pasien-pasien yang diabetes mellitus atau pasien-pasien yang mungkin puasa, kenapa kita puasa sebenarnya sebenarnya lemas ya mungkin ya, tapi kita masih kuat berpuasa dan masih sehat-sehat aja karena ada simpanan glukosa yang terjadi di glycogenolisis ini. Gitu. Glukosanya dipecah dan disimpan, ketika dibutuhkan dia akan diambil. Gitu. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut nomor 5? Ya, aman ya. Nyonya Y didiagnosa dokter mengalami diabetes mellitus tipe 2. Hasil laboratorium pasien menunjukkan HbA1c-nya 9%. Dokter mulai memberikan terapi dengan insulin basal yang dapat menghambat glukosa disimpan di hati dan otot. Insulin apakah yang direkomendasikan? Insulin basal tadi contohnya ada? Glargin Kak. Terus? Detemir. Detemir ya. Ya. Betul ya. Jadi di insulin basal, Glargin, Detemir, Degludec, itu adalah obat-obatan yang pada insulin dia punya kerja basal. Aman? Ada yang mau didiskusikan dulu? Oke, kita coba lanjut dulu. Pembahasan soal nomor 6. Seorang pasiennya perempuan, usianya 48 tahun, didiagnosa menderita diabetes mellitus tipe 2 dan sudah menggunakan glimepiride. Pasien melakukan terapi nutrisi medis dan berolahraga secara teratur. Saat ini nilai HbA1c pasien adalah 7% dan kadar gula darah sewaktunya 140 mg per desiliter. Dokter ingin mengganti obat
anti diabetes oral, ADO itu anti diabetes oral yang bekerja meningkatkan sensitivitas reseptor insulin dengan cara menurunkan asam lemak plasma. Obat apakah yang direkomendasikan oleh dokter? Direkomendasikan kepada dokter? Rosiglitazone. Semua sepakat? Oke, ini ya. Rosiglitazone pada golongan thiazolidinedione punya mekanisme kerja dalam stimulasi PPAR gamma dan meningkatkan sensitivitas insulin, juga menurunkan asam lemak plasma. Betul, jawabannya rosiglitazone. Sebelum lanjut ke hiperurisemia untuk diabetes mellitus, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, teman-teman. Kalau masih aman, coba lanjut dulu ya ke materi berikutnya, yaitu hiperurisemia. Kalau tadi diabetes itu hiperglikemia, kalau hiperurisemia berarti adanya asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Kita bandingkan dulu apa beda hiperurisemia dan GOUT. GOUT adalah penyakit yang ditandai dengan adanya serangan nyeri mendadak dan berulang karena adanya endapan kristal urat yang terkumpul di sendi akibat tingginya kadar asam urat di dalam darah. Jadi, hiperurisemia ini adalah salah satu kondisi yang muncul karena GOUT gitu ya. Kalau GOUT ini ada inflamasi atau nyerinya, kalau hiperurisemia asam uratnya tinggi gitu. Pada GOUT sudah tentu ada inflamasi, tapi hiperurisemia belum tentu. Pada kondisi GOUT, dilihat dulu apakah keparahannya ringan, sedang, atau parah. Kalau masih ringan dan sedang dan kejadian nyeri atau inflamasinya masih kurang dari 36 jam, itu berikan colchicine untuk terapi GOUT akutnya. Kalau sudah lewat dari 36 jam, gunakan NSAID atau kortikosteroid. Ketika kondisinya sudah parah, artinya tidak bisa menerima salah satu dari obat ini, boleh dilakukan terapi kombinasi, misalnya colchicine ditambah NSAID, colchicine ditambah kortikosteroid, NSAID ditambah intraartikular kortikosteroid, atau colchicine ditambah intraartikular kortikosteroid, dan juga kortikosteroid ditambah intraartikular kortikosteroid. Jika memiliki riwayat luka lambung, maka gunakan NSAID yang selektif COX-2 karena lebih aman untuk efek sampingnya pada lambung seperti celecoxib, etericoxib. Sedangkan pada hiperurisemia, karena tingginya asam urat dalam tubuh, itu kita butuh obat yang bisa memecah atau menghilangkan asam urat yang tinggi atau menghentikan produksi asam urat. Ada dua golongan. Yang pertama adalah xanthine oxidase inhibitor, ini sebagai urikostatik. Ketika asam uratnya sudah tinggi, penggunaan xanthine oxidase inhibitor, contohnya adalah allopurinol dan febusostat, ini adalah menghambat enzim xanthine oksidase sehingga pembentukan asam uratnya itu dihentikan, tidak lagi memproduksi asam urat. Jadi ketika sudah tinggi asam uratnya, penggunaan allopurinol, febusostat itu tidak memecah asam urat supaya semakin besar lagi. Ini digunakan sebagai first line untuk menurunkan asam urat. Dan ada urikosurik pada golongan kedua. Obat ini menghambat resorpsi asam urat di tubuh ginjal.
Contoh obatnya adalah probenecid dan sulfapirazole. Pada obat ini disertai dengan mengkonsumsi air putih yang banyak untuk mencegah pembentukan kristal urat di ginjal, karena urikosurik ini adalah memecah asam urat yang tinggi. Akibatnya adalah asam urat tadi dihancurkan, akan terbentuk kristal di ginjal. Karena kristal ini mengendap dan bisa terhenti di ginjal, maka pasiennya disarankan untuk minum air putih yang banyak supaya kristal yang sudah dihancurkan dari asam urat tadi bisa ikut diekstraksikan bersama cairan. Gitu. Ini adalah guideline dari hiperursemia dari ACR tahun 2020 bahwa tidak merekomendasikan penggunaan terapi penurun kadar asam urat serum pada pasien hiperursemia asimptomatik tanpa adanya riwayat serangan artritis gout atau adanya tofus. Jadi pasien yang sudah pernah gout atau ada serangan akut, tadi ada nyeri inflamasi, baru diterapi hiperursemia apakah dengan urikosurik atau urikospatik. Kemudian pasien hiperursemia asimptomatik dipertimbangkan pemberian terapi penurunan kadar asam urat serum bila kadarnya lebih dari 9, jadi nggak ada keluhan bengkak atau nyeri nih, tapi kadar asam uratnya ternyata lebih dari 9 dan adanya bukti salah satu kondisi yaitu gambaran 20 kontur pada pemeriksaan USG sendi, pemeriksaan cairan sendi, terdapat kristal monosodium urat dan terbukti adanya batu di saluran kemih. Jadi walaupun dia nggak ada gejalanya, kalau butuh obat urikosurik, allopurinol maupun probenecid tadi harus dibuktikan dengan pertama, kadar asam uratnya tinggi lebih dari 9 atau ada gambaran di saat USG sendi, pemeriksaan cairan sendi, ada cairan kristal yang ada di dalam saluran kemih. Ini pemilihan agen penurunan asam urat ya. Kalau nggak ada indikasi penurunan urat, lakukan modifikasi gaya hidup, turunkan konsumsi oksigen, alkohol atau daging. Kemudian meningkatkan konsumsi makanan, sayur dan buah-buahan. Hentikan obat-obat yang bisa meningkatkan asam urat seperti diuretik, niacin, pasineurin. Apabila ada kondisi memang butuh obat yang menurunkan asam urat, first line-nya adalah allopurinol sebagai orkostatik tadi, alternatifnya febuxostat probenecid. Apabila ada kondisi inflamasi, sebagai first line, dosis colchicine paling rendah atau NSAID dosis rendah. Second line-nya adalah dosis rendah dari kortikosteroid seperti prednisone atau prednisolon. Apakah mencapai target terapi yang diinginkan atau tidak? Kalau dari penggunaan penurun asam urat tadi tidak mencapai, titrasi dosisnya sampai ke maksimal atau sarankan penggunaan beberapa agen. Kalau memang ada pada kondisi pasien hipertensi, tambahkan losartan, hiperglikemi, fenofibrat. Kalau memang tercapai, lanjutkan terapi sampai asam uratnya kurang dari 6. Ini juga kalau targetnya tercapai, boleh lanjutkan terapi, tapi kalau tidak, boleh ditambahkan kombinasi lesinurat atau probenecid. Tercapai berarti lanjut, tidak tercapai berarti switch obatnya dengan peglotic acid. Sedangkan untuk obat nyerinya tadi, kalau sudah tercapai obat nyerinya berarti lanjut terapi, tapi kalau tidak tercapai, pilihannya adalah melanjutkan obat sampai 3-6 bulan atau mencari alternatif obat tadi sebagai pilihannya adalah kombinasi ya, colchicine NSAID, colchicine kortikosteroid, colchicine intraartikular kortikosteroid. Itu pilihan dari beberapa kondisi penggunaan
obat nyeri pada gout akut. Oke, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Mesti Kak mau bertanya Kak Boleh. terkait slide sebelumnya. Yang ini, yang ini. Ya, itu kan tadi yang parah kan ada beberapa tuh Kak. Itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas pertama hingga kedua dan terakhir gitu Kak. Iya, udah. Atau terserah. Iya, mulai dari yang paling atas dulu, nanti alternatifnya semakin turun. Oke Kak, gitu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Teman, Mau tanya mungkin Kak, boleh. ini NSAID-nya yang biasa digunakan apa ya Kak? Apa semua golongan NSAID itu? Kalau NSAID-nya tidak ada yang spesifik apa yang sering digunakan ya. Biasanya yang digunakan adalah natrium diklofenak, kemudian piroxicam, meloxicam, yang memang dia spesifik pada nyeri di persendian. Kalau asam mefenamat kan kita tahu dia lebih banyak digunakan pada terapi penglihatan optalmik kalau di operasi mata atau nyeri gigi gitu ya. Di NSAID sebenarnya nggak ada spesifik apa yang harus digunakan, tapi pilihannya bisa natrium diklofenak, piroxicam, meloxicam, ini jadi pilihan terapi NSAID-nya pada kondisi gout. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau aman, coba kita lanjut pembahasan dulu ya. Tata laksana farmakologis artritis gout akut dan interkritikal. Ini pedoman diagnosa tata laksana hiperursemia. Ini ada beberapa rekomendasi terkait terapinya. Pertama adalah monoterapi colchicine atau ACE atau kortikosteroid direkomendasikan pada serangan artritis gout. Kemudian yang terapi kombinasi colchicine dengan NSAID atau colchicine dengan kortikosteroid. Ini ada tambahan beberapa mungkin yang belum dijelaskan tadi, ada interleukin 1, kemudian terapi adrenokortikotropik hormon atau ACTH, target terapinya kurang dari 6, dan terapi profilaksis dengan colchicine atau OINS dengan dosis rendah. Jadi kalau tidak ada gejala, tadi disarankan untuk profilaksis nyerinya. Misalnya pasien memang punya riwayat gout atau hiperursemia, dan dia kan kita kadang tidak bisa menghindari untuk makan makanan yang mengandung asam urat tinggi, kayak misalnya kacang-kacangan, bayam, ikan-ikan, atau seafood, itu boleh diprofilaksis nyeri untuk goutnya. Misalnya mau minum colchicine dulu, atau minum NSAID dulu sebelum terjadi serangan, itu diperbolehkan. Ini sebenarnya juga mengulang yang tadi ya, urikostatik, contohnya ada allopurinol febustotat, kemudian urikosurik ada progenesid. Sebagai urikostatik, punya peran dalam menghambat pembentukan asam urat karena dia menghambat disantin oksidase. Sedangkan urikosurik dia meningkatkan clearance ginjal dengan menghambat reabsorpsi kembali asam urat. Artinya asam uratnya itu dipecah sehingga bisa diekspresikan. Kontraindikasi pada pasien yang memiliki riwayat urolitiasis dan pasien dengan gangguan ginjal. Kita tahu bahwa pasien dengan gangguan ginjal itu biasanya ada disfungsi dari organ ginjalnya untuk menyaring darah atau zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Karena penggunaan urikosurik progenesid ini akan memecah asam urat yang tinggi untuk diekspresikan melalui ginjal, ketidakmampuan ginjal dalam mengekspresikan ini akan lebih berat fungsinya ketika dapat obat yang progenesid ini. Jadi itulah kenapa pasien-pasien yang punya gangguan ginjal atau
riwayat urolitiasis tidak disarankan penggunaan uricosuric. Itu. Berikutnya obat akut punya colchicine, NSAID, kortikosteroid. Colchicine ini punya efek yang sangat efektif kalau serangannya 24-36 jam pertama serangan. Efek sampingnya di gastrointestinal seperti mual muntah, diare, gejala toksisitas lainnya. Kemudian ada NSAID, contoh obatnya natrium diklofenak, nianaproxen, ibuprofen, piroxicam, indomethacin. Kemudian tadi kalau misalnya pasiennya ada riwayat gastrointestinal, gunakan yang COX-2 selektif. Contohnya apa? COX-2 selektif? Celecoxib, Kak. Ya, celecoxib, celecoxib. Kemudian kortikosteroid second line jika penggunaan NSAID atau colchicine tidak optimal. Sebagai terapi tambahan digunakan jangka pendek karena kortikosteroid ini tidak bisa digunakan jangka panjang. Efeknya banyak, salah satunya adalah penurunan bone mass density atau penurunan massa tulang. Juga dia ada efek samping pulmonary. Gitu. Oke, lanjut, aman? Sebelum kita bahas soal nomor 7. Aman ya, kalau aman coba kita lanjut soal nomor 7. Nyonya S datang ke klinik dokter dengan keluhan nyeri pada sendi yang sangat mengganggu. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan dan diagnosa mengalami cold akut. Diketahui pasien saat ini sedang hamil. Rekomendasi terapi yang dapat diberikan kepada pasien adalah cold akut, hamil. Kira-kira apa? Natrium diklofenak mungkin, Kak. Ada jawaban lain? Gak ada yang milih ibuprofen? Kenapa milih? Ibuprofen, Kak. Kenapa milih natrium diklofenak nih? Hati-hati ya pada soal bahwa pasien ini selain dikatakan nyeri akut, juga ada kondisi hamil. Jadi kita harus pastikan lagi mana obat-obat nyeri yang aman digunakan pada kehamilan. Kak, allopurinol. Oh, allopurinol, ada jawaban lain ya. Jadi di sini pasien mengalami cold akut nih. Kalau cold akut tadi kita butuhnya obat nyerinya dulu atau obat yang menurunkan atau menangani cold akut, kita butuh terapi nyerinya dulu. Terapi nyeri pertama kali, tadi kan pilihannya apa? Kalau kisi, Klonisid. ya NSAID. Kemudian ada kortikosteroid ya. Nah, di sini kita butuh obat yang aman untuk ibu hamil. Jadi ibuprofen merupakan NSAID yang bisa digunakan atau aman digunakan pada kondisi cold akut untuk menurunkan ambang rasa nyerinya. Kalau cold akut tidak akan efektif, kita terapi dengan allopurinol maupun dengan febuxostat, probenecid. Karena cold akut itu rasanya nyeri, kemudian inflamasi kemerahan. Nah, kita turunkan dulu nih ambang rasa nyerinya dan inflamasinya supaya lebih nyaman pasiennya. Jadi kita butuh antara tadi colchicine, NSAID maupun kortikosteroid. Karena di sini kondisi pasiennya sedang hamil, maka kita pilih obat yang kategori kehamilannya aman, yaitu kategori B, yaitu ibuprofen. Gitu. Jadi bisa kenapa ibuprofen yang menjawab allopurinol dan natrium diklofenak sudah ikhlas? Iya, Kak. Siap. Oke. Ya, itu ya, karena kondisi pasiennya hamil. Kita perlu pastikan lagi apa kondisi penyerta pasiennya.
Aman? Sampai di sini? Aman. Aman. Oke, kalau aman, kita coba lanjut dulu ya. Soal nomor 8. Nyonya S datang mengalami keluhan nyeri pada sendi, sangat mengganggu pada sendi kaki. Akhirnya, pasien dibawa ke IGD dan didiagnosa mengalami serangan kulit akut. Diketahui 10 menit yang lalu, pasien sudah minum natrium diklofenak 50 mg. Namun, hingga saat ini nyeri belum mereda, bahkan sangat mengganggu. Maka terapi yang diberikan untuk pasien adalah Valkisin, Kak. colchicine, karena dia masih punya konsep yang singkat ya, masih 10 menit dari serangan. Ada jawaban lain? Kita coba lihat ya di sini ya. Colchicine sangat efektif untuk kulit akut, berikan hanya dalam 36 jam serangan terjadi. Ya, colchicine terapi kulit akut asalkan dia masih dalam batas waktu yang distandarkan kurang dari 36 jam setelah serangan. Dia memang efektif digunakan sebagai pereda nyeri kulit akut. Jadi kalau memang di rumah adanya natrium diklofenak, coba diminum dulu nggak apa. Tapi kalau masih tidak berkurang nyerinya, harus diberikan colchicine, yang mana mungkin tidak semua rumah menyediakan obat ini ya. Jadi periksa aja ke dokter. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita coba lanjut dulu. Nggak apa-apa kalau mau ada ditanyakan. Nanti boleh chat di kolom chat atau nyalakan aja mikrofonnya. Mungkin soalnya sudah terlewat, tidak masalah. Kita bahas onkologi. Onkologi ini adalah pengobatan yang digunakan untuk kanker. Kanker itu terjadi karena sel yang ada dalam tubuh seseorang dia terus beregenerasi. Kalau normal, sel itu dia punya tempatnya masing-masing. Ketika dia mengalami apoptosis atau karena ada kerusakan sel, dia akan meregenerasi atau membentuk sel-sel baru. Tapi dalam kondisi kanker, sel-sel yang terbentuk itu adalah sel-sel yang seharusnya tidak perlu dibuat baru. Akhirnya apa? Dalam sel-sel ini dia saling bertumbukan, dia saling memakan fungsinya, memakan nutrisi yang ada itu saling rebutan gitulah istilahnya. Nah, terapi dari kanker itu berfokus pada menurunkan jumlah pembentukan sel baru yang sifatnya itu masif. Jadi dalam obat-obat kanker itu menghentikan dalam siklus pembentukan sel atau siklus sel. Ada dalam siklus sel kita tahu ada fase G1, fase S, G2, dan M. Nah, masing-masing fase ini akan dihambat oleh kerja dari obat-obat kanker. Itulah kenapa obat kanker itu punya sifat yang bahaya. Kita tahu bahwa dia penanganannya sendiri, dipisahkan dari obat-obat lain, kemudian petugas yang menyiapkan harus pakai APD yang lengkap, tidak boleh terkena sel-sel yang sehat, karena memang obat kanker ini kalau bisa terkena sel yang sehat, bukan sel yang ganas atau sel kanker, dia akan merusak sel sehat tersebut, gitu. Jadi berdasarkan siklus pembentukan sel atau siklus sel ini, obat-obat itu akan dibuat. Contohnya dalam fase G1 itu ada obat di golongan asparaginase, contohnya di steroid. Kemudian di fase S ada antimetabolit, contohnya analog asam folat yaitu methotrexate. Kemudian pirimidin analog seperti sitarabin, gemcitabine, kemudian capecitabine. Kemudian di golongan purin ada mercaptopurin, cladribine, ada fludarabin. Berikutnya ada camtotekin, itu contoh obatnya ada irinotecan dan tapotecan.
Di G2, obat yang menghambat di siklus sel G2 itu ada bleomycin, kemudian epipodoxylotosin, contohnya etoposat. Dan di fase M itu ada taksan, contoh obatnya ada docetaxel, paclitaxel. Kemudian ada vinca-alkaloid, contohnya ada vinblastine, vincristin, vinorelbin. Selanjutnya ada obat yang dia tidak spesifik di dalam siklus sel, nggak di G1, nggak di S, nggak di G2, dan nggak di M. Contoh obat yang non-spesifik ada busulfan, siklofosfamid, ifosfamid, kemudian agen platinum, contohnya ada cisplatin, karboplatin, oxaliplatin, kemudian ada antitumor antibiotik, dektinomisin, daunorubicin, doxorubicin, kemudian eberubicin, piloxantron. Ini contoh obat lebih banyaknya ya di antimetabolit fase S, lating agen, tokoisomerase, antitumor antibiotik, kemudian golongan taksan pada fase M, antitraksilin, vinca-alkaloid pada fase M yang anti mikrotubul, dan antitumor antibiotik, contohnya bleomycin tadi. Di gambar paling ujung kanan ini menggambarkan sebenarnya siklus sel itu apa sih yang terjadi di masing-masing fase gitu. Sebelum masuk ke G1 sebenarnya ada fase G0 dulu nih. Nah, di G0 berikutnya dalam masuk ke fase G1 ada 40% dalam terjadinya pembentukan sel. Yang terjadi di G1 adalah sintesis dari komponen seluler yang dibutuhkan oleh sintesis DNA. Di berikutnya ada fase S, ini adalah fase sintesis, terjadinya sintesis DNA dan replikasi DNA dari genomnya. Berikutnya di G2, ini adalah kelanjutan dari sintesis sebelum mempersiapkan sel untuk mitosis atau memecah belah diri. Berikutnya di 2% atau persentase paling kecil dari siklus pembelahan sel itu adalah mitosis. Sel yang awalnya satu, dia akan membentuk jadi 2 sel. Gitu. Pola sistem dari siklus sel. Ini mekanisme masing-masing obat dan beberapa toksisitasnya ya. Rata-rata dari obat-obat kanker itu efek samping tertingginya adalah apa? Mual dan muntah, dan sifatnya ini berat, nausea, vomiting ya. Kayaknya biasanya sebelum kemoterapi diberikan pre-op, premedikasi. Obat anti nyeri yang dia spesifik di 5-HT3, contohnya adalah ondansetron untuk mual muntahnya. Ini contoh beberapa obat, mekanisme aksi, kemudian apa toksisitasnya. Misalnya ada cisplatin. Mekanisme obatnya adalah meng-crosslink antara strain DNA sehingga ikatan itu tidak terjadi. Apa kegunaannya di sini ada banyak ya, kanker paru-paru, kanker payudara, bladder, kemudian ada kanker kepala dan leher, kanker ovarium, dan Crohn cell. Efek sampingnya nausea, vomiting. Efek samping yang terjadi secara delay adalah nefrotoksik, kerusakan ginjal, kemudian neutropi pada otot, ototoksik pada mata, dan ada disfungsi dari syaraf. Kemudian ada karboplatin, ini hampir sama dengan cisplatin karena dia dari satu golongan. Kegunaannya pun juga hampir sama ya, di breast cancer, bladder, head and neck, ovarian. Ini pun juga sama. Delay toxicity-nya ada myelosuppression, peripheral neutropathy, renal toxicity, hepatic dysfunction. Kemudian ada siklofosfamid. Siklofosfamid digunakan pada kanker payudara, ovarian, Hodgkin lymphoma,
dan CLL, sarkoma pada otot polos, kemudian neuroblastoma, Wilms tumor, and rhabdomyosarcoma. Sama ya, toksisitasnya nausea, vomiting, mual muntah, delay toxicity-nya ada moderate depression, kemudian ada pembentukan sumsum tulang, kemudian ada doxorubicin, punya mekanisme aksi radikal bebas oksigen itu diikat ke DNA supaya tidak terjadi ikatan cross-link DNA sehingga menghambat topoisomerase 2 dan terjadi interkalasi dari DNA. Digunakan pada kanker paru payudara, Hodgkin, non-Hodgkin lymphoma, ovarian, Wilms tumor, and neuroblastoma. Efek samping secara langsung nausea and urin, bukan terjadi hematuria, tidak terjadi adanya pendarahan dalam urin. Delay toxicity ada cardiotoxic, kemudian kebotakan, myelosuppression, dan stomatitis. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke contoh soalnya. Amin. Aman ya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Seorang wanita didiagnosa dokter mengalami penyakit kanker tulang. Dokter meresepkan obat kemoterapi etoposide. Bagaimanakah mekanisme kerja agen kemoterapi tersebut? Etoposide? Fase G2, Kak. Fase G2. Betul ya. Kalau kita lihat tadi etoposide ada di sini. Jadi golongan epipodopilotoksin. Oke, lanjut. Baiklah, kita lanjut. Nomor 10. Seorang wanita didiagnosis dokter mengalami kanker payudara. Ia sedang menjalankan kemoterapi dengan menggunakan beberapa obat neoplastik. Saat apoteker sedang visit, apoteker menemukan bahwa pasien mengalami kondisi hiperpigmentasi dan urin berwarna merah. Obat kemoterapi yang dicurigai memiliki efek samping tersebut adalah doxorubicin. Bagaimanakah mekanisme kerja obat doxorubicin? Non-spesifik, Kak. Non-spesifik, ada jawaban lain? Betul ya, non-spesifik karena tadi di sini doxorubicin termasuk dalam antitumor antibiotik. Contoh lain ada dactinomycin, daunorubicin, idarubicin, mitomycin, epirubicin, dan metoxantron. Oke, itu untuk pembahasan di soal 1 sampai dengan 10. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Oke, sambil saya cek kolom chat ya. Oke, aman kolom chat, tidak ada yang masih mengganjal. Oke, kalau aman mungkin karena tadi saya ada satu PR, sebelum teman-teman mungkin nanti istirahat, saya sambil cari juga ya untuk diagnosa dari sindrom Graves, kemudian bagaimana toksisitas tiroid, dan membedakannya dengan hipertiroid biasa. Mungkin itu dulu untuk sesi pertama, nanti teman-teman akan diarahkan Kak Berli untuk istirahat, dan juga persiapan untuk kuis, dan dilanjutkan di sesi kedua dengan Kak Kristi.
Itu ya teman-teman ya, terima kasih untuk siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih, Kak. Sama-sama.